itu ada 6 langkah cuci tangan. Jadi nanti coba kita praktekkan bersama. Saya mungkin penting ini. Terus satu itu ya nanti 6 langkah nanti kita coba. Nah, kita di rumah itu pasti ada keran, ada keran. Nah, nanti kita cuci tangan itu dengan air mengalir. Yang paling bagus adalah dengan sabun. Sabunnya adalah sabun. Kalau nggak ada ya silahkanlah, monggo sabun colek sakit kayak gitu. Itu semuanya adalah sudah mengandung antiseptik. Ya antiseptik, dia antibakteri juga, di situ antivirus juga. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah karena penyebaran COVID-19 itu sama dengan flu yang lain. Ya, bisa dengan airborne disease, dengan udara. Jadi kita batuk, ya kalau memang di situ ada droplet namanya. Ya, kalau kita batuk itu pasti mengeluarkan droplet, mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu tidak kelihatan. Maka di situ di media sosial kan sudah ada semua. Cara mencegahnya gimana nih? Nah, saya bilang saya harus gimana itu sudah ada semua. Tadi salaman boleh, tapi setelah salaman jangan megang hidung, apalagi nanti dimasukkan ke mulut. Lah itu sangat berbahaya, ya. Karena di tangan kita itu sangat banyak sekali bakteri, banyak kuman dan banyak virus tersebut. Jadi harus selalu kita menjaga tangan kita selalu dalam kondisi bersih. Bersih. Selalu cuci tangan lah seperti itu. Dan kita ketemu salaman jangan sampai kita pegang hidung. Nanti kalau pegang hidung salah satunya dia pilek, kita kena flu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ada namanya etika batuk. Yang saya di sini etika batuk, kita nggak boleh batuk langsung diprotkin, itu nggak boleh. Walaupun tidak sakit, itu nggak boleh. Harusnya gimana Pak? Harusnya kalau batuk itu kita harus pakai masker. Kalau kita tidak punya masker, kita pakai apa? Sengeten nopo? Kacu. Sapu tangan. Sapu tangan. Niku. Kalau pembatukan di situ ada sapu tangan dari bakteri. Kalau memang ada bakteri, dia akan tertangkap oleh sapu tangan. Kalau nggak ada semuanya, pakai baju dalam ini. Jadi batuk itu gini. Dibatukkan nanti kena pada baju kita. Nah ibu-ibu pakai jilbab. Ya, karena untuk antisipasi kepada keluarga kita yang lain seperti itu. Seperti itu. Kemudian jaga kesehatan. Yang paling utama adalah seperti itu. Seumpama kalau batuk pilek, yang mungkin lebih baik adalah di rumah istirahat dulu. Itu saran yang disarankan seperti itu. Nah, kemudian satu lagi adalah cuci tangan. Yang penting itu doa ya Ustaz ya. Ya, cuci tangan itu ada 6 langkah. Cinta saya sakit Mas. Jadi cuci tangan, dan saya berdiri ya. Jadi cuci tangan kita basahin dulu. Tangan kita basahin dulu, kemudian pakai sabun kan. Sabun itu entah sabun lipo atau sabun colek, monggo. Ini nanti diputar 1, 2, 3, 4 gitu. Diputar 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, setelah itu nanti segini. Ya, tangan ini masuk gini kan. Jari dimasukkan di sela-sela jari. Itu juga 4 kali.
1, 2, 3, 4. Ya, nanti dibalik lagi satunya. Ya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Ini tadi kedua ya. Nah, ketiga adalah 1, 2, 3, 4. Dari dalam. Oke. Nomor 3 ya. Kemudian nomor 4 adalah menangkupkan tangan seperti ini. Oke. Ini fungsinya adalah untuk apa? Agar bakteri atau virus yang ada di kuku itu bisa mati atau bisa berkurang atau bisa lemah ya. Jadi 4 kali juga, 1, 2, 3, 4. Memang agak susah ya, susah nih. Kurang terbiasa. Kurang terbiasa. Jadi, nah ini sering kita lakukan seperti itu. Seperti ini ya. Nah kemudian ke berapa? 5 adalah ibu jari, dipegang, digenggam. Seperti itu, bridging ngenten. Nah ini nanti mengusap di punggung tangan 4 kali diputar. 1, 2, 3, 4. Satunya lagi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang terakhir adalah ini ya, seperti ini. Nah ini nanti diputar 1, 2, 3, 4. Satu lagi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kalau kita pakai sabun ya kita harus kemudian kita bilas, ya. Setelah bilas, kalau di rumah sakit tisu, ya. Tisu. Di rumah sakit ada tisu. Kalau pakai sabun, tapi kalau di rumah sakit kan ada alkohol, namanya hand rub, ya. Atau cairan alkohol dengan plus apa seperti itu, minimal adalah kalau cairan alkohol adalah 60%. Juga sama dengan masker. Masker itu juga sekarang mahal, juga carinya susah. Sama juga dengan cairan antiseptik itu yang di botol-botol itu dulu itu harganya cuma 35 Ustaz. 500 cc, 500 ml. Tapi sekarang nggak tahu. Kemungkinan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ke rumah sakit atau ke puskesmas, pasti di lorong-lorong itu ada namanya cairan. Di situ ada alkohol, mengandung gliserin. Nah, itu fungsinya adalah untuk apa? Tadi untuk melemahkan bakteri atau untuk mengurangi bakteri yang ada di tangan kita. Seperti itu, nggih. Nah, tetap besok seumpama instansi pada libur, saya nggak libur sendiri, tetap masuk. Gitu cukup ada pertanyaan? Ada nggak? Monggo, Ibu Bapak. Kalau dihitung adalah kurang lebih yang kalau dengan alkohol itu hanya berapa 20 sampai 40 detik saja. Tapi kalau dengan air sabun itu lebih lama lagi. Kayak gitu. Karena butuh lama seperti itu, Pak. Kalau 1 kali pun nanti cuma 1 kali, yang lain nggak kebagian. Jadi di 4 kali kan seperti itu. Ini batas minimal. Langkung kata, langkung saya. Dan lagi nek kelamaan, lah mungkin pasiennya kesuwen mungkin Pak. Kamu nonton